Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flavia Faza Aulia, NPM 19205 dari kelas E, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen Bapak Ahmad Abdul Ghani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman buku yang telah saya baca. Untuk mempermudah presentasi saya akan menampilkan PowerPoint yang telah saya buat. Sebelum memulai presentasi saya, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini adalah tugas mata kuliah Hukum Islam 2 semester genap tahun akademik 2020-2021. Berikut adalah judul buku yang telah saya baca, yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer yang ditulis oleh Bapak Dr. Andri Sumitra MA. Berikut adalah foto bukunya. Baik, ini adalah bab 1, yaitu Pengantar Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah. Yang pertama ada pengertian. Yang pertama, pengertian dari hukum ekonomi, yaitu keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Lalu selanjutnya ada definisi dari ekonomi syariah, yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Lalu berikutnya ada sumber hukum ekonomi syariah. Ada dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ada dibagi lagi menjadi 4, yaitu dari Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan ulama atau ijma, dan analogi atau yang biasa disebut qiyas. Lalu sumber sekunder ada 7, yaitu istihsan, masalih al-mursalah, urf syar'u man qoblana, mazhab sahabat, istizhab, dan sod adzaroi. Lalu selanjutnya ada prinsip hukum ekonomi syariah. Ada 7 prinsip, yaitu ketuhanan atau ilahiyah, yang kedua amanah, yang ketiga maslahat, yang keempat keadilan, yang kelima ibahat, dan yang keenam kebebasan bertransaksi, serta ketujuh yaitu halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Masuk ke bab 2, yaitu ada subjek hukum, kepemilikan, dan harta dalam Islam. Yang pertama ada subjek hukum, yaitu manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf, yaitu orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terkait dengan perintah maupun larangannya. Lalu selanjutnya ada kepemilikan harta. Pengertian hak milik adalah kekhususan terhadap pemilik sesuatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas, bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syar'i. Dengan demikian, apabila seseorang telah mempunyai hak memiliki atas suatu harta, maka orang tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya tersebut. Lalu selanjutnya ada harta dalam Islam. Sesuatu disebut harta dalam perspektif Islam jika memiliki dua unsur, yaitu unsur aniyah, yaitu harta itu ada wujudnya secara nyata, dan unsur uruf, yaitu sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh atau sebagian manusia. Sekarang ada bab 3, yaitu transaksi pertukaran jual beli. Jual beli dalam Al-Quran merupakan bagian dari ungkapan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam 3 kata, yaitu tijarah, bai, dan syirah. Selanjutnya ada definisi jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, definisi jual beli adalah tukar-menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan melalui cara tertentu atau ijab kabul yang bermanfaat. Lalu menurut ulama Hanabilah, definisi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dan sampailah kita pada penghujung rangkuman buku yang telah saya baca. Alangkah baiknya jika kita menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.